Hai semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ina Yustiana. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan membahas mengenai materi ekonomi kelas 11, yaitu mengenai pendapatan nasional. Mungkin istilah pendapatan nasional kalian sudah sering dengar, tapi kita tidak ada salahnya untuk belajar kembali apa itu pendapatan nasional. Ada 2 poin yang akan dibahas pada pertemuan pertama ini. Yang pertama mengenai pengertian pendapatan nasional itu sendiri atau definisi. Kemudian yang keduanya konsep pendapatan nasional. Kita mulai untuk poin yang pertama mengenai definisi pendapatan nasional. Ya, pengertian pendapatan nasional. Kalau dari asal kata, di sini ada 2 kata, kata pendapatan dengan nasional. Jadi kalau kalian nanti mau membuat pengertian pendapatan nasional bingung, kalimatnya terlalu banyak, boleh ambil 2 kata kunci ini. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan biasanya diartikan sebagai penerimaan, atau istilah sehari-harinya adalah penghasilan. Ya, jadi pendapatan itu sama dengan penerimaan atau penghasilan. Sedangkan nasional, ya, ini dari kata nation. Nasional biasanya diartikan sama dengan negara atau bangsa. Jadi kalau misalnya bingung nih, pendapatan nasional itu apa? Ya udah, pendapatan nasional adalah pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh suatu negara, tapi dibatasi, biasanya dihitungnya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, itu. Jadi kalau misalnya kita gabungkan 2 kata ini, bahwa yang namanya pendapatan nasional adalah seluruh penerimaan, ya, boleh penghasilan yang diterima oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun. Konsep dari penerimaan di sini bisa diartikan tadi penghasilan, kemudian apalagi ya, nilai barang, ya. Kenapa nilai barang? Karena ketika seseorang menjual barang atau suatu negara menjual barang, barangnya ada 10, harganya ada 1000, maka kita bisa tahu oh pendapatannya sekian. Ya, itu yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Bisa dipahami? Oke. Kalau misalnya bisa, kita lanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu mengenai konsep pendapatan nasional. Nah, sekarang kalau konsep sudah mulai agak-agak bingung, tapi tidak usah bingung, kalau kita belajar kita pasti bisa. Konsep pendapatan nasional, ya. Jadi yang kita bahas di sini semuanya pendapatan nasional. Tapi karena sudut pandangnya berbeda, maka nanti nilai pendapatan nasional yang dihasilkannya pun berbeda. Ya, ada 6 konsep di dalam pendapatan nasional. Yang pertama ada yang disebut dengan GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product, GDP, ya, atau bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Bruto itu kotor, ya. Produk domestik bruto. Kata kunci dari GDP adalah domestik.
Ya, domestik itu apa? Wilayah. Ya, wilayah. Maksudnya apa? Jadi yang dimaksud dengan GDP adalah seluruh produk yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, ya, dengan catatan yang tinggal di wilayah tersebut atau di negara tersebut, ditambah warga negara asing yang ada di negara tersebut. Nah, seluruh produk yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara ditambah warga negara asing yang ada di negara tersebut. Ya, kenapa? Karena nih konsepnya konsep wilayah. Dia tidak melihat apakah itu warga negara Indonesia atau bukan. Yang jelas produknya dihasilkan di Indonesia, maka nanti akan dihitung di dalam GDP Indonesia. Atau kalau pengen gampang rumusnya gini aja deh. GDP adalah produk WNI dalam negeri ditambah produk WNA yang di dalam negeri. Nih, ini konsep yang pertama. Gampang kan? Jadi kalau mau menghitung GDP tinggal lihat aja. Orang Indonesia yang tinggal di Indonesia menghasilkan produk berapa? Misalnya nilainya 100 juta. Kemudian warga negara asing, orang Jepang yang bikin pabriknya di Indonesia, orang India yang bikin produknya juga di Indonesia, atau orang mana saja warga negara asing yang bikin produknya di Indonesia, maka akan dihitung di sini, dijumlahkan dan akan masuk ke dalam konsep GDP. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua, GNP. GNP, Gross National Product. Ya, Gross National Product. Nah, kalau tadi wilayah, sekarang nation. Ya, warga negaranya saja. Kalau bukan warga negaranya, jangan dimasukkan produknya. Jangan dihitung di dalam GNP. Ya. Nih. Sehingga GNP itu bisa dirumuskan adalah dari GDP dikurangi. Karena GDP-nya ada unsur asing, maka kita harus membuat selisih, yaitu faktor neto luar negeri. Faktor neto luar negeri ini adalah selisih. Ya, selisih dari produk yang dihasilkan oleh warga negara kita yang ada di luar negeri dengan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi ketika GDP-nya sudah diselisihkan dengan produk asingnya dibuang, maka hasilnya adalah produk yang dihasilkan oleh orang Indonesia saja atau warga negaranya saja, karena di sini adalah nation. Ya, itu. Kemudian yang ketiga. Sekarang NNP. Net National Product. Ya. NNP, Net National Product, ya. Apa itu NNP? NNP itu adalah, kalau tadi sudah diketahui GNP-nya, ya, maka di sini rumus NNP, net itu sudah bersih, berarti sudah ada pengurangan beban. Beban apa yang dimasukkan? Di sini adalah beban penyusutan, ya. Jadi NNP adalah GNP dikurangi penyusutan.
Ini konsep yang ketiga. Kemudian konsep yang keempat. Ini baru nyampe ke pendapatan nasionalnya, yaitu net national income. Ya, jadi kalau tadi masih produk, sekarang yang keempatnya baru konsepnya nyampe ke pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional bersih, yaitu pendapatan nasional bersih adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung, atau kalau ada subsidi boleh ditambah dengan subsidi. Ya, ini konsep yang keempat. Makin bingung ya? Makin banyak konsepnya, makin banyak rumusnya, ya. Tidak apa-apa, kita belajar bareng, ya. Masih ada 2 konsep lagi di dalam pendapatan nasional, ya. Oke, kita mulai untuk konsep yang kelima. Rumus yang paling panjang itu ada di konsep yang kelima. Tapi tidak masalah kalau misalnya di dalam ilmu sosial ketika tidak ada, maka tidak perlu dicari, anggap saja nilainya 0, ya. Yang kelima, personal income atau pendapatan perseorangan. Ya, nih. Jadi pendapatan perseorangan ini adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang, tapi masih kotor. Ya, kadang-kadang seseorang dapat pendapatan sekian puluh juta, tapi ketika nyampe ke rumah nggak nyampe sekian. Ya, itu masih personal income. Ya, apa itu personal income? Tadi rumus sebelumnya, ya, yaitu NNI. Jadi untuk mencari personal income harus ada NNI dulu. PI, personal income, adalah NNI. Ya, uang kita akan bertambah kalau kita dapat transfer. Transfer payment. Ya, jadi NNI ditambah transfer payment. Dan pengurangnya adalah 1. Laba ditahan. 2. Asuransi. 3. Iuran sosial. 4. Pajak perseroan. Nih, ya, kurang lebih ada sekian. NNI ditambah transfer, nanti pengurangnya laba ditahan, asuransi, iuran sosial, pajak perseroan. Tapi kalau misalnya nilai ini tidak ada semua, maka anggap 0. Maka NNI adalah PI adalah NNI ditambah transfer. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah disposable income. Ya, atau pendapatan disposable. Ya, apa itu disposable income? Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Ya, jadi uang terakhir yang kita terima yang untuk dibelanjakan ini yang disebut dengan disposable income. Ya, rumusnya apa? Paling gampang, DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Ya, pajak langsung ini adalah contohnya adalah pajak penghasilan. Ya, nih 6 konsep. Jadi nanti yang namanya pendapatan nasional, ya, ya, bentuknya seperti piramida seperti ini. Ya, mulai dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI.
Ya, jadi makin atas makin sedikit. Tapi semuanya ini masuknya ke dalam konsep dari pendapatan nasional. Oke, itu penjelasannya. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, contohnya seperti apa? Lumayan pusing ya. Ya, lumayan pusing, materinya lumayan banyak, rumusnya lumayan banyak. Tapi Ibu sekarang mau ambil contoh. Contohnya ada di salah satu soal ujian nasional. Ya, karena ini di setiap ujian nasional selalu ada soal ini. Jadi intinya kalian harus dan wajib bisa. Contoh, diketahui, ya, misal ada data di dalam pendapatan nasional, diketahui GNP suatu negara 850.000, ini dalam miliar. Kemudian yang berikutnya penyusutan. Penyusutannya 100 aja deh. Ya, 100.000. Kemudian pajak tidak langsung 50. Kemudian transfer payment 75. Kemudian laba ditahan 25. Terus asuransi 10. Dan pajak langsung 25. Ya. Jika yang ditanyakan adalah personal income, ya, berapakah hasilnya, berapakah nilainya, ya. Nih. Personal income itu konsep yang ke-5, ya, yang kelima. Sementara di sini yang diketahuinya dari GNP, artinya konsep yang kedua. Ya, yang keduanya sudah diketahui. Jadi kalian mulainya dari yang kedua. Yang kedua, berarti yang ketiga. Yang pertama adalah NNP. Ya, kenapa yang ketiga? Karena yang keduanya sudah diketahui. Ya, NNP adalah rumusnya GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya 850. Ya, saya hilangkan 00-nya biar gampang. Dikurangi 100. Hasilnya 750. Ini NNP. Kemudian NNI. Ya, rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kalau ada subsidi, tidak ada, berarti hanya pajak saja 750 dikurangi pajak tidak langsungnya 50. Hasilnya 700. Terus yang berikutnya setelah NNI adalah baru PI, personal income. Adalah NNI ditambah transfer, ya, kemudian dikurangi laba ditahan, apalagi yang ada asuransi, ya, karena cuma adanya laba ditahan dengan asuransi, maka 700 ditambah transfernya 75 dikurangi laba ditahannya 25, asuransinya 10. 775 dikurangi 35, maka hasilnya personal income-nya adalah 775 dikurangi 35, berarti 7 berapa? Berapa? 35. Maaf, 45.
Itu hasilnya, ya. Jadi maka besarnya personal income adalah 740 maaf, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan latihannya nanti coba cari buku-buku yang lain dan bisa dikerjakan di rumah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.